Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, yaitu tugas ke-7, kita akan membahas mengenai International Typographic Style and Postmodern Design dan Corporate Identity and Visual System. Langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu International Typographic Style. Nah, gaya ini muncul dari keinginan untuk merepresentasikan informasi secara objektif, bebas dari pengaruh sosial makna. Nah, gaya tipografi internasional berkembang sebagai gerakan grafis modernis yang berusaha menyampaikan pesan dengan jelas dan lugas secara universal. Dua sekolah desain utama Swiss bertanggung jawab atas tahun-tahun awal gaya tipografi internasional. Sebuah teknik desain grafis berdasarkan grid work yang dimulai pada abad ke-19 menjadi inspirasi untuk memodifikasi kursus dasar di sekolah desain Basel pada tahun 1908. Tak lama kemudian, pada tahun 1918, Ernest Keller menjadi profesor di Kunstgewerbe School dan mulai mengembangkan kursus desain grafis dan tipografi. Postmodernisme adalah gaya yang pernah dipopulerkan pada tahun 1970-an dan 1980-an, serta merupakan pertentangan dari desain modern yang minimalis, simpel, dan lugas. Prinsip utama desain ini adalah kompleksitas, kontradiksi, dan cenderung menampilkan sisi yang maksimal dari suatu ruangan. Dua ciri utama dari arsitektur postmodern adalah antirasional dan neo-skulptural. Kedua hal ini bertolak belakang dari ciri arsitektur modern yang rasional dan fungsional. Menurut Budi Sukada pada tahun 1988, dia menyebutkan bahwa 10 ciri arsitektur postmodern yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengandung unsur-unsur komunikatif yang bersifat lokal dan populer. Yang kedua, membangkitkan kembali kenangan historik. Yang ketiga, berkonteks urban. Yang keempat, menerapkan kembali teknik ornamentasi. Yang kelima, bersifat referensial. Yang keenam, berwujud metaforik. Yang ketujuh, dihasilkan dari partisipasi. Yang kedelapan, mencerminkan aspirasi umum. Kesembilan, bersifat plural. Dan yang kesepuluh, bersifat eklektik. Desain postmodern merupakan pertentangan dari desain-desain modern yang minimalis, simpel, dan juga luas, diusung oleh Ludwig Mies. Salah satu jenis postmodern yang terkenal adalah gaya Memphis. Gaya ini merupakan salah satu gaya desain postmodern yang paling berpengaruh. Gaya ini diciptakan oleh Ettore Sotters yang merupakan desainer asal Italia. Ettore Sotters menekankan beberapa warna-warna yang bisa dijadikan alternatif untuk mewujudkan karakter sebenarnya dari postmodernisme. Perpaduan warna yang diterapkan misalkan warna merah, biru cerah, merah muda, dan motif-motif mosaik dengan warna hitam. Pengaruh gaya ini terlihat dari pengaplikasian warna seperti merah, biru, merah muda, kuning, dan hijau yang dihadirkan dalam corak-corak tipis yang bisa ditemui dalam desain interior ruangan maupun dalam furnitur dan karya seni lainnya. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu Corporate Identity dan Visual System. Corporate Identity adalah suatu bentuk visual dan ekspresi grafis dari citra dan identitas suatu perusahaan. Sebagai bentuk visual, Corporate Identity menampilkan simbol yang mencerminkan citra yang ingin disampaikan. Sedangkan sebagai suatu ekspresi grafis, Corporate Identity dapat diciptakan dan mempengaruhi masa depan dari perusahaan tersebut. Fungsi identitas visual adalah untuk memindahkan identitas ini ke dalam bentuk grafis sehingga setiap orang yang melihatnya akan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai identitas perusahaan atau organisasi melalui logo dan stationery perusahaan, yaitu kop, surat, dan kartu nama. Pada era modern seperti sekarang ini, visual identity berkembang di mana banyak perusahaan yang memproduksi jenis barang yang sama. Maka diperlukan suatu identitas untuk membedakan produksi perusahaan A dan perusahaan B. Dari sinilah kita mengenal yang disebut dengan logo, merek dagang atau branding yang digunakan untuk memasarkan barang-barang tersebut. Corporate identity yang dulunya hanya bersifat dekoratif, bukan bersifat menjual, sekarang telah berkembang menjadi salah satu elemen penting dalam strategi perusahaan yang mencerminkan rencana perusahaan secara matang. Corporate identity yang baik tentunya harus berjalan dengan strategi dan rencana dari perusahaan tersebut.
Selain itu, juga mampu menciptakan image cerminan dari suatu perusahaan, yaitu bagaimana pandangan perusahaan di mata publik melalui produk, kegiatan, dan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Maka dibutuhkan sebuah identitas yang kuat sebagai saran untuk menciptakan image atau kesan yang disampaikan untuk masyarakat. Dalam menciptakan suatu corporate identity, seorang desainer komunikasi visual haruslah mengetahui kesan yang ingin disampaikan oleh perusahaan tersebut dan mengimplementasikannya pada identitas visual yang diciptakan. Efek psikologis warna memang berbeda pada tiap orang yang melihatnya. Namun, ada beberapa warna universal yang memberikan efek hampir sama pada setiap orang, dan ini menjadi panduan bagi desainer dalam memilih pemilihan warna yang digunakan. Sebuah desain yang menarik akan dilihat bahkan ditanggapi audiens jika emosi mereka ikut tergugah dan pesan yang tersirat pada desain tersebut dapat disampaikan ke otak mereka, sehingga dapat mendongkrak penjualan atau promosi barang jasa yang diinginkan atau yang diiklankan. Sekian pada video pembahasan kali ini. Terima kasih.